Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live lagi ya siang ini. Jam 13.00 ya. Sampai ya jam 14 lah ya, jam 14.00. Baik sahabatku di mana saja Anda berada ya. Sekarang kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat yang ke-85. 85 ayatnya cukup panjang ya. Baik, kita sama-sama untuk menyimak ya, menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma antum haula'i taqtulun Haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Ya. Baik ya, ayatnya cukup panjang nih. Kita bahas dari depan. Dari summa sa ya. Makhrajnya ada di mana sa? Ada di al-lisan ya, al-lisan ya. Yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri ya. Keluarkan sedikit ujung lidahnya jadi makhrajnya jelas sa. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya. Al-hams yaitu mengalir ya. Ketika sa ini sukun jadi udaranya mengalir. Ya. Kemudian summa secara hukum ya ataupun sifat ya. Ini sama ya. Sukun mim bertasydid ini hukumnya yaitu gunnah ya. Gunnah. Sifat yang tidak berlawanan juga sama gunnah ya. Gunnah yaitu ditahan 2-3 harakat dan didengungkan. Summa gitu ya. Kemudian mim secara sifat ada di tawasud ya. Yang pertama antara tertahan dan mengalirnya suara. Bainiyah yaitu di tengah-tengah. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq ya. Huruf mudah mim ini ya dianggap huruf mudah. Kemudian ya tadi ya sifat yang tidak berlawanan yaitu gunnah. Antum a ya. Makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah ya, huruf A. Kemudian secara sifat ada di asyidah ya. Asyidah yaitu tertahannya suara ketika alif ini sukun. A tertahan ya. Kemudian nun sukun ketemu huruf ta ya. Nun sukun ketemu huruf ta bacaannya secara hukum ikhfa hakiki ya. Harus disamarkan bacanya kemudian ditahan dulu 2 harokat. Tahan 2 harokat. Kemudian nun secara makhraj ada di alisan ya. Alisannya di mana? Alisannya yaitu di ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya, dekat pangkal gigi seri. Nun. Kemudian secara sifat ada di tawasud yang pertama ya. Kemudian yang kedua tawasud ingat ya, antara tertahan suara dan mengalir suara adanya di tengah-tengah dia, bainiyah. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq ya, huruf mudah. Ketika diucapkan na ya gitu ya, an-na. Kemudian sifat yang tidak berlawanan ketika tasydid nun ini ya bacanya gunnah. Ditahan 2-3 harokat. In gitu ya, ditahan kalau dia bertasydid. Kemudian ta ya, ta di sini ada huruf ta ya, makhrajnya di mana ta? Ta itu di alisan ya, ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Ta ya, ta. Kemudian secara sifatnya yaitu al-hams ya, ketika ta ini sukun udaranya tidak boleh dipentokkan ya, tapi harus dialirkan ya, at gitu ya, mengalir. Kemudian mim sukun ya, mim sukun ini menghadapi huruf H ya, secara hukum mim ya, flashback ke hukum mim ya. Mim sukun menghadapi selain ya ba dan mim ini namanya idhar syafawi ya. Idhar syafawi mimnya harus dibaca jelas. Kemudian secara makhraj ada di asyafatain ya. Asyafatain 2 bibir. Kemudian masih di makhraj ada di al-khaisum ya. Al-khaisum itu masuk ke rongga hidung ya, mim. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada di gunnah ya, ketika dia bertasydid. Ayo sambil digebuk-gebuk layarnya. Tap-tap layarnya, saya juga nggak ngerti tuh tap-tap layarnya biar apa gitu ya. Ya kata orang aja nih tap. Saya masih
sama HP masih kagok ya, agak belum mengerti. Ini diajarin nih sama yang bisa lah. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ya, silakan ya. Mari sama-sama kita belajar ya. Jangan merasa risih ya. Kita bareng-bareng aja ya. Ya, kemudian haula. Ya, sini ada mad tabi'i menghadapi huruf hamzah ya. Dalam satu kalimat ya, atau tersambung ya. Ini namanya mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat. Haula ya, sama ya. Kemudian ha ini makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Ha ya, ha. Awas ingat nggak boleh terlalu masuk ke atas. Kha ya, nggak boleh ya. Kemudian secara sifatnya ha ini ada di al-hams, yaitu mengalir napas ketika diucapkan dan ketika dia mempunyai posisi sukun. Gitu ya. Kemudian ulai ya, sama ya, ini mad wajib mutasil ya, tersambung juga hamzahnya. Panjangnya 4 sampai 5 harokat ya. Hamzah ini makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Ingat, pengucapan hamzah atau alif atau ha ini makhrajnya ketika keluar ada di bawah. U, a, i, u gitu ya. Ha, hi, hu gitu. Sama ya. Ha dengan a ini makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Kemudian secara sifat ya, sifat ini hamzah ini ada di asyidah ya. Ketika dia tertahan berarti ada di asyidah, tertahannya suara. Ba, a, sa gitu ya, tertahan ya. Lam ya, ini secara hukum tadi mad wajib mutasil karena tersambung ya. Kemudian secara makhraj lam ini ada di al-lisan ya, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan mendekati pangkal gigi seri la. Kemudian secara sifat lam ini ada di tawasud ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara ya. Ada di tengah-tengah dia bayi ini ya. Kemudian ada di sifat yang lain yaitu di al-idlaq, yaitu lam ini termasuk huruf mudah. Ya, huruf mudah ketika dilafalkan atau diucapkan. La. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya, lam ini mempunyai sifat inhirab. Inhirab ya, ketika dia sukun, lidahnya condong kiri atau kanan untuk menghindari pantulan. Alhamdu gitu ya. Hamzah sudah. Tak ya, tak ya, nggak apa-apa kita bahas lagi. Tak ya, tak sudah dibahas tadi ya. Di al-lisan secara makhraj, kemudian di sifatnya al-hamas. Qaf ya, secara makhraj ada di mana? Ada di pangkal tenggorokan. Ya, ada pangkal lidah. Afwan. Pangkal lidah ya, ada di pangkal lidah, yaitu pangkal lidahnya terangkat dan menyentuh anak-anak lidah yang ada di atasnya ya. Kemudian secara sifat ya, sifatnya ada di asyidah. Asyidah tertahan suara. Tak, tertahan ya, suaranya tidak mengalir. Kemudian sifat yang lain ya sifat isti'ala. Isti'ala itu terangkat lidahnya. Tak, terangkat ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah sugro ya, karena ada di tengah-tengah terhimpit antara dua huruf hijaiyah yang berbaris. Ya, itu ya untuk memudahkan seperti itu. Taqtuluna ya. Di sini ada tak sudah dibahas ya. Kemudian lu secara hukum mad tabi'i ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 1 alif atau 2 ketukan ya. Kemudian secara makhraj karena di sini ada huruf mad ya. Ini al-jaub ya, al-jaub. Al-jaub itu apa? Ya, harus mengalir melalui rongga mulut saja ya. Hati-hati anginnya tidak boleh masuk ke hidung. Taqtulu, enggak boleh taqtulu. Ya, jangan disengaukan ya, karena ini al-jaub. Taqtuluna ya, nun ya. Nun secara makhraj ada di al-lisan, di ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya. Di bawah huruf lam. Kemudian secara sifat ada di
tawasud ya, tertahan suara, antara tertahan suara dan mengalir suara ya, tawasud bainiyah. Kemudian al-idlaq ya, sifatnya al-idlaq yaitu huruf-huruf mudah ketika diucapkan ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu gunnah ketika dia bertasdid ya. Anfusakum ya. Nun ya, ketika menghadapi huruf fa ini dibacanya ikhfa hakiki. Dibacanya harus samar dan ditahan dulu 2 harokat, jangan terburu-buru ya. Anfusakum ya. Kemudian secara sifatnya sama. Tadi ya udah disampaikan nun ya. Pertama ada di tawasud, kedua ada di al-idlaq, kemudian ketiga yang tidak berlawanan ada di sifat gunnah ya ketika bertasdid. Fa ya, fa makhrajnya ada di asyafatain. Di mana posisinya atau aturannya yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah ya. Jangan terkatup ya, jangan terkatup, nanti salah, nanti sifat hamasnya akan hilang ya. Kemudian sifatnya hamas ya, hamas mengalir ya, ya udaranya mengalir, anginnya mengalir. Kalau tertutup rapat sifat hamasnya nanti hilang ya, gitu. Anfusakum sin secara makhraj ada di al-lisan, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah gitu ya, gitu. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, mengalirnya napas atau mengalirnya udara. Anfusakum ya, di sini ada huruf kaf, secara makhraj ada di pangkal ya, setelah pangkal lidah ya, ujung lidah ya, ada di ujung lidah menyentuh langit-langit yang berdaging ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, harus mengalir ya, kaf ini harus mengalir, dialirkan ketika dia sukun. Nggak boleh nah, tapi harus lepas udaranya, dialirkan gitu ya. Kum ya, mim sukun, flashback ke hukum mim ya. Mim sukun menghadapi huruf waw ya. Mim sukun menghadapi selain huruf ba dan mim, idhar syafawi, mimnya harus dibaca jelas. Kum, ditahan 2 harokat. Kemudian watukhriju wa ya, wow sudah ya, wow ini asyafatain. Asyafatain yaitu 2 bibir. Kemudian secara sifatnya yang pertama ada di al-jahr ya, tertahannya napas. Kemudian ada di al-khawah, mengalirnya suara. Kemudian ada di al-istifal yaitu terdamparnya lidah ya, tidak terangkat seperti isti'la. Kalau isti'la terangkat, ini lawannya ya, jadi terdampar saja atau landai saja gitu ya. Kemudian al-infitah ya, infitah yaitu terbuka ya ketika mengucapkan huruf waw. Kemudian al-ismat dianggap huruf susah waw ini. Wa tukhriju ya, kha ya, sini kha makhrajnya ada di atas tenggorokan paling atas ya. Dia hurufnya tebal, ya, tebal. Kemudian secara sifatnya ada di al-hamas, mengalir, mengalir ya udaranya. Kemudian ada di isti'la, terangkat lidahnya ya. Kemudian lanjut tukhriju, ri ya, awas jangan, nggak boleh tebal ya, karena ro ini kasroh, harus dia tipis tarkik ya. Tukhri, tapi getarannya tidak boleh melebihi dari 2. Awas, nggak boleh tukhri, nggak boleh gitu ya, harus tukhrij ya gitu, karena dia mempunyai sifat yang pertama inhirab atau yang pertama takrir ya. Dia mempunyai sifat takrir, bergetar dulu, air gitu ya, ar, kemudian ditarik ya lidahnya ke dalam, dicondongkan ke dalam, jadi getarannya hilang. Dia hanya 2 saja getarannya, tidak banyak-banyak, nggak boleh ya. Tukhri. Ju ya, itu secara hukum mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara sifat ya, secara makhraj yaitu karena ini huruf mad ya, ini al-jaub dari tenggorokan lari terus ke mulut ya, tidak boleh lewat hidung, lurus ya, nggak boleh lewat hidung.
na ya. Sudah ya, na ini ada di alisan, ujung lidah menyentuh langit-langit atas depannya ya. Kemudian ada di tawasud, ada di al-idlaq, ada di gunnah. Fari ya. Ra kasrah menghadapi ya sukun ini mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara sifat ada di al-jaub ya. Fariqam ya. Sini ada tanwin ya, ketemu huruf mim. Tanwin ketemu huruf mim ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf mim, bacaannya secara hukum idgham bi gunnah kamil ya, kamil sempurna ya, kamil itu sempurna ya. Nah, kalau naqis tidak sempurna ya. Idgham bi gunnah kamil, dibacanya harus dengung ya. Kemudian milkum, nun sukun ketemu huruf kaf, bacanya ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki dibacanya samar, ditahan 2 harokat. Milkum. Nah, di sini ada hukum mim. Ada hukum mim sekarang menghadapi huruf mim ya. Ini yang dinamakan mim mimi atau mim mislen ya. Harus dilebur mim yang pertama ke mim yang kedua, kemudian ditahan dulu 2 harokat. Milkum ya, di sini nun sukun ketemu huruf dal ya. Secara hukum ikhfa hakiki ya, harus dibaca samar ya, kemudian ditahan 2 harokat. Min diyarihim ya. Ya-nya dibaca panjang karena menghadapi alif ya. Ini namanya mad asli, mad tabi'i. Ri-nya dibaca tarqiq tipis. Tidak boleh meodiari, enggak boleh ya, karena kasroh ya harokatnya. Harus dibaca tipis saja. Tarqiq. Diyarihim ya, di sini ada ha makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah itu ya. Kemudian secara sifatnya ada di al-hams ya. Riani ya, selamat bergabung ya. Mohon maaf tidak sempat disapa ya. Kemudian Ibu Sini, Nadia Aulia ya. Encik, Mr. Encik ya. Mr. Sahril, Wahirun, Etin, Sopriatin ya. Ayo kita manfaatkan waktu luang kita ya untuk sama-sama mengkaji Al-Quran. Min diyarihim ya. Ra ya dibaca tarkik karena ra ini berharokat kasroh. Ingat ra ini mempunyai makhraj ada di al-lisan ya, ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan atas ya, tepi ujung lidahnya ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya, antara mengalir, antara tertahan suara asyidah dan mengalir suara ar-rakhwah baini ya. Kemudian secara sifat ada di al-idlaq, termasuk huruf mudah gitu ya. Termasuk huruf mudah ra ini. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan yang punya sifat takrir, bergetar. Ar ditarik karena dia mempunyai sifat inkhirab ya. Tidak cukup dengan bergetar tapi ada inkhirab, ditarik ke dalam ya. Beda dengan lam. Lam kiri kanan condongnya, kalau ra ke dalam. Tarik ke dalam. Ori gitu ya. Diyarihim ya. Ha di tenggorokan bawah, kemudian al-hamas secara sifat. Mim sukun ketemu huruf ta ya. Ini idhar syafawi, harus dibaca jelas mimnya. Dan di sini ada waqaf al-wasal ya, wasal. Harus diteruskan bacanya, tidak boleh berhenti. Min diyarihim tadhaharuna ya. Dha ya. Ini harus dibaca tebal karena sifatnya pertama dia mempunyai sifat isti'la. Kemudian yang kedua dia makhrajnya ada di al-lisan. Al-lisan di mana alisannya? Ujung lidah ya, menyentuh ujung gigi seri ya. Keluarkan sedikit. Tadha beda dengan tadha ya. Kalau dad itu terangkat lidahnya, dad ya, ke atas tertutup karena mempunyai sifat itsbaq dia, itsbaq. Tadha ya, tadha keluarkan dikit lidahnya, ujungnya. Tadha, kemudian di sini ada fathah yang berdiri ya.
panjang 2 harokat mad tabi'i. Haru sama ya. Ini hampir hurufnya ya itu aja ya. Hanya diulang-ulang supaya kita lebih paham ya. Ha ada makhrajnya ada di tenggorokan bawah gitu ya. Kemudian secara sifat ada di al-hams ya, mengalirnya napas atau udara ketika dia sukun. Ya, sambil melatih bacaan Fatihah ya. Enggak boleh ya. Ihdinas sira enggak boleh gitu ya. Harus ya, karena dia huruf tenggorokan. Bahkan ada yang mengatakan huruf dada katanya ya. Tenggorokan bawah ya. Tawaharuna ya, ru ya, secara hukum ada di mad tabi'i panjangnya 2 harokat 1 alif 2 ketukan. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub mengalir lewat mulut. Tawaharuna alaihi ya, di sini ada iya sukun fathah ketemu ya sukun, bacaannya lin ya, bacaannya miring ya, lin sifatnya halus lembut, tidak boleh dikasarin, nggak boleh digebugin gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alaihim, di sini awas hati-hati ya, nggak boleh dibaca alaihim, nggak boleh dibaca jelas mimnya. Sama di surat Alam Taro tuh, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim itu nggak boleh tarmihim ya, karena di situ mim sukunnya menghadapi huruf ba ya. Alam Taro itu ya, itu hafalan yang sudah dihafal tapi ayo sambil dikaji ya. Tarmihim bihija, enggak boleh tarmihim. Itu salah. Ya, karena apa? Karena ini bacanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya. Alaihim. Jadi dia terkatup bibirnya ya, asyafatain, tetapi masih mengeluarkan udara. Ya, inilah ikhfa syafawi ya. Ikhfa disamarkan, syafawi itu bibir. Bibir yang dirapatkan tetapi masih samar ya, karena menghadapi huruf ba. Alaihim yang itu keluarkan. Bil ithmi, bil alif lam komariah. Alif lam komariah jelas dibacanya bil ithmi, sa ya. Hati-hati. Lam ya, lam hati-hati nih, nggak boleh mantul ya. Alhamdu di Fatihahnya ada tuh. Kemudian lam ini mempunyai makhraj di alisan ya, di ujung lidah atau ujung tepi lidah menyentuh langit-langit yang depan, mendekati pangkal gigi seri atas ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud, ada di al-idlaq ya, ada di inhirab yang tidak berlawanannya, condong. Ismi sa ya, secara makhraj ada di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri ya, ujung gigi seri maksudnya dia ujungnya keluar ke sedikit ya. If gitu. Sama dengan huruf zal ya, zal if za ya, za sa itu sama tuh, harus dikeluarkan sedikit. Kemudian sifatnya al-hamas ya, sudah pasti nih mengalir, mengalir. Wal sama ya, di sini ada alif lam komariah ya, alif lamnya terbaca jelas ya. Wal ya, kemudian sama lamnya awas hati-hati, tidak boleh mantul, harus dicondongkan tuh inhirab ya, kiri dan kanan, beda sama ro ke dalam. Wal ud ya, di sini ain ada di makhraj tengah-tengah tenggorokan, awas hati-hati, jangan wal u tapi wal au gitu ya, tengah-tengah tenggorokan. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara di tengah-tengah baini ya. Auda ya, di sini ada dal, secara makhraj ada di mana dal ya? Secara makhraj ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Auda sama dengan huruf to, ta, dal. Ini sama ya. Auda. Kemudian secara sifat ada di asyidah, tertahannya suara.
Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan yaitu qalqalah ya. Qalqalahnya qalqalah sughra ya, di tengah-tengah dia. Wal udwan ya, waqful aula ya. Di sini ada waqful aula, kemudian dirubah menjadi mad arid lis sukun, panjangnya 2 sampai 6 harokat ya. Lanjut ya. Kemudian wa iyatukum ya. Di sini ada nun sukun ketemu ya. Kenapa dibaca bukan wa'in ya? Karena di sini flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ya, maka ini namanya idgham bi gunnah kamil disempurnakan dengan tasdid ya, lengkap sekali Masya Allah ya, tidak mempersulit ya untuk belajar. Ya didengungkan, idgham bi gunnah, bi dengan gunnah dengung ya. Ya, kemudian ya di sini ada hamzah qata ya, hamzah qata potongan kepala ain namanya hamzah qata ya. Ini makhrajnya ada sama dengan alif di bawah tenggorokan. Enggak boleh awas. Ya hamzah qata. Kemudian secara sifat ada di asyidah, tertahannya suara ketika diucapkan. Muncul ya suaranya ketika dia sukun. Ada di asyidah, tertahannya suara. Tukum secara hukum mad tabi'i ya. Ya, terima kasih Pak Haji Saleng ya sudah mau ikut bergabung. Min Yun, terima kasih banyak. Suwarsi ya, Suharni, terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya tidak disebut pangkatnya atau apanya ya, karena saya hanya membaca namanya saja, nggak tahu laki atau perempuan nih. Takutnya disapa bapak katanya perempuan ya. Maaf, saya ambil namanya aja ya. Kalau Rozia udah pasti ibu nih. Apa Rozia Abdul Rozia laki ya? Maaf. Silakan ya komen kalau masih ada kendala, dan kritik boleh kritik. Nun sukun ketemu huruf ya, idgham bi gunnah kamil disempurnakan dengan tasdid. Ya, di sini ada makhraj adanya di bawah tenggorokan. Tukum di sini ada hukum tajwid yaitu mad tabi atau mad asli. Makhrajnya karena ini huruf mad yaitu al-jaub, tenggorokan sampai ke mulut. Kum di sini flashback hukum mim sukun ketemu huruf alif, idhar syafawi, dibaca harus jelas mimnya. Tum usara ya. Usara, sinnya panjang 2 harokat, ro-nya panjang 2 harokat ya. Di sini ada alif maksurah namanya ini ya. Maksurah bukan ini ya. Alif maksurah tambahan. Usara, ra-nya harus dibaca tebal karena dia mempunyai makhraj al-lisan, ujung tepi lidah menyentuh langit-langit yang depan mendekati pangkal gigi seri ra. Kemudian secara makhraj, secara sifat ada di tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara asyidah dan arkha bainiyah ra. Kemudian secara sifat yang lain ada di al-idlaq, huruf mudah ra ini ya, huruf mudah. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya ada sifat takrir, bergetar bergetar. Tapi kalau dibaca bergetar itu bergetar saja salah, karena dia satunya mempunyai sifat inkhirab, ditarik ke belakang ya lidah kita ketika bergetar. Gitu, tarik. Jadi inkhirabnya masuk. Usaratu faduhum ya. Mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat ya, patah berdiri, domah menghadapi wawu ya. Kemudian secara makhraj jadi al-jaub ya. Kita lewat yang sudah dibahas ya. Mim sukun ketemu huruf wawu, ini idhar syafawi, dibaca jelas mimnya. Jelas awas. Wahuwa ya. Awas hati-hati ya. Wahuwa pakai h, makhrajnya ada di bawah tenggorokan ya. Kemudian sifatnya ada di al-hams, mengalir. Wahuwa ya, wow ya.
makhrajnya ada di asyafatain, sifatnya ada pertama di al-jahar, ya tertahannya napas, kemudian ada di ar-rakhawah, mengalirnya suara, kemudian ada di al-istifal, terdamparnya lidah. Awas, bukan bibir terdampar. Masalah kemarin salah tuh, terdamparnya bibir siapa yang terdampar? Masalah. Ya, jadi lidahnya hanya diam di tempat, ya, tidak terangkat seperti isti'la. Kemudian al-infitah, terbukanya ketika membaca itu huruf waw. Kemudian al-ismat, dia anggap huruf susah waw ini, ya. 5 karakter waw. Wahuwa sama muhar, ya, muhar, ya, ha. Kalau mim sudah, ya, ha secara makhraj ada di tengah-tengah tenggorokan, ya. Yang agak susah yang sudah dibahas kita ulang lagi. Ha ada di tengah tenggorokan, kemudian secara sifat ada di al-hams ketika dia sukun. Muh gitu, ya, ketika sukun. Maaf. Kemudian muhar, ya, ra harus dibaca tebal, fathah, lihat. Kemudian secara makhraj ada di ujung tepi lidah menyentuh langit-langit yang depan, ya, mendekati pangkal gigi seri. Kemudian secara sifat ada di tawasud, ya, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwa. Ibu Uyul, ya, silakan bergabung. Kemudian Hatijah Zakaria, terima kasih. Ibu Ria, ya, Ibu Erna, selamat bergabung, Bu. Silakan, ya. Silakan dikritik kalau ada saya kesalahan, ya. Ada kesalahan bisa langsung komen, nanti saya sambil jawab, ya. Ibu Neti, selamat bergabung, ya. Kemudian secara sifat, ya, tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, ya, bainiyah di tengah-tengah. Kemudian ada sifat lagi yang berlawanan juga, ya, yaitu al-idlaq. Ra ini termasuk huruf mudah. Dan yang tidak berlawanannya yaitu sifat takrir dan sifat inhirab. Takrir bergetar, inhirab condong, tarik ke dalam. Muharramun, tanwin ketemu huruf ain, ya, atau tanwun ketemu huruf ain, ini bacanya idhar hakiki, idhar halqi, ya. Jadi huruf tenggorokan dibaca jelas, ya. Mun karena menghadapi huruf tenggorokan atau huruf ain. Alaikum lin, lin, ya, nggak boleh alaikum, nggak boleh alaikum, dihaluskan. Alaikum. Di sini ada mim sukun ketemu huruf apa depannya, coba lihat. Ketemu huruf alif, ya. Ini idhar syafawi, dibaca harus jelas. Kum. Ya, sini ada kha. Bentar, setting dulu biar kelihatan. Ya, kha, ya, ada di tenggorokan atas secara makhraj. Kemudian sifatnya ada di al-hams, ya, kemudian isti'la terangkat. Ikhra, ya, awas, ra-nya tidak boleh bergetar banyak-banyak, ya, karena dia mempunyai sifat inhirab, ya, bergetar dan condong. Kemudian baca panjang, ya, karena apa? Karena ada alif, ya, mad tabi'i secara hukum, ya. Ikhra, ya, panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Ikhra, gitu, ya. Kemudian sudah tidak perlu diterangkan, ra, ya, mempunyai sifat alisan, tepi lidah menyentuh langit-langit, kemudian tawasud, al-idlaq, takrir dan inhirab, ya. Ra mempunyai berapa? Mempunyai 7 karakter dia, ya, sama tawasud. Ikhra mad tabi'i secara makhraj al-jauh. Juhum jim, nggak boleh pakai zuhum, apa? Jim, ya, jim. Juhum mim sukun, ya. Bacaan idhar syafawi, di bawah baca jelas mimnya. Di sini ada waqful aula, ya, boleh berhenti, boleh berhenti. Atur napas, ya. Dilanjut juga boleh. Afatu, awas. Afatu bukan afatu panjang, bukan. Tapi di sini ada huruf hamzah, ya, makhraj tenggorokan bawah, ya. Afatu tahan, tidak mengalir karena sifatnya asyidah, gitu, ya. Itu ketahuan asyidah, gitu. Asyidah berarti apa dia? Oh, tertahan suaranya, nggak boleh dipanjangkan, nggak boleh afatu. Nah, kalau begitu bukan asyidah, mad, gitu, ya, karena ini bukan mad. Wawu ini dudukan hamzah kotok, bukan mad, bukan, ya.
Afatu minuna matobi menghadapi huruf wawu nun domahnya ketemu wawu sukun ya. Panjangnya 2 harokat secara makhraj ada di al-jauf. Biba'dil ya, bi asyafatain tuh 2 bibir makhrajnya. Kemudian secara sifatnya ada di asyidah, tertahan suara ketika disukunkan. Kemudian qalqalah ketika dia sukun ya. Aba mantul, qalqalah itu mantul. Biba ya ain bukan biba, awas hati-hati. Biba ain ada di tengah tenggorokan ya, secara makhraj ya. Kemudian secara sifat tawasud ada di antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwa bainiyah di tengah-tengah. Biba di itu zad ya, huruf zad ya. Zad ini mempunyai makhraj ada di al-lisan ya. Al-lisan di mana alisannya? Jadi tepi lidah menyentuh gigi geraham ya, gigi geraham kiri kanan ya, boleh kiri boleh kanan boleh karena tebal dia. Biba'di gitu ya, ba'di nggak boleh biba'dil. Nah, hati-hati jangan pakai zal. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-isti'la ya. Kemudian ada di al-itsbaq tertutup, tertutup. Kemudian ada al-istitolah. Istitolah ketika dia sifat yang tidak berlawanan ya, sifat yang tidak berlawanan. Walam ketika dia bertasydid akan muncul tuh istitolah. Walam gitu ya, di Al-Fatihah ada juga tuh. Walam nggak boleh waladolin. Nah, itu pakai dal ya. Dilatih lidah kita. Ya, kalau nggak bisa udah 10 tahun belajar nggak bisa juga ya Allah Maha tahu gitu. Maha tahu lidah kita udah kaku gitu ya. Istitolah itu ada gerakan suara ya, tambahan suara, nggak boleh berhenti. Waladdo berhenti, harus ada tambahan suara. Waladdo gitu ya. Istitolah namanya. Biba'dil alif lam qamariyah ya, jelas dibacanya. Kita panjang 2 harakat mad tabi'i wa takkab ya. Sifat atau makhrajnya dulu ya. Makhraj ada di ujung lidah ya, ujung lidah setelah pangkal lidah. Ya, menyentuh atasnya ya, lawannya yaitu ada daging yang langit-langit yang berdaging. Watak ya. Kemudian sifatnya hamas ya, alirkan. Watak nggak boleh watak fu nggak boleh, harus dialirkan karena sifatnya hamas ya, karakternya hamas. Nggak boleh tidak ya, harus dilakukan karena punya karakter. Watak furu gitu ya. Kemudian furu tebel, ru ya, tafkhim ya, karena domah menghadapi wawu sukun, domah ya harokannya. Ru mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan secara makhraj di al-jauf. Furu nggak boleh, furu nggak boleh ya lewat hidung, harus lewat tenggorokan dan mulut. Furuna ya. Biba'd gitu ya. Kalau mau di wakaf karena ada wakaf jaiz ya, ini boleh ya, emang disarankan berhenti, tetapi di sini harus di raum. Raum itu apa? Raum itu dibaca aslinya, tetapi nggak boleh baca biba'din, nggak boleh biba'di ya, karena raum ya, raum itu yang didengar oleh kita ya, kita dan sebelah kiri kanan kita, nggak boleh taruh kencang biba'di, nggak boleh ya, biba'di gitu ya. Hanya telinga kita dan samping kiri kanan kita. Itu namanya raum ya. Fama ya, sini ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya. Setting dulu. Kemudian secara makhraj ada di al-jauf. Fama mulut aja, nggak boleh sengau, nggak boleh.
Jaza. Nah ini jim dan zai. Beda jim dan zai. Jaza'u ya. Jim alisan ya. Ada di punggung lidah. Kemudian kalau zai ada di alisan, yaitu ujung lidahnya menyentuh gigi seri bawah. Zai sifatnya dia mempunyai sifat sofir ya. Sofir itu ada suara desisan kayak sin. Az itu. Jaz. Nah, itu sifatnya sofir. Sofir itu begitu. Sin sama sad punya sifat sofir sama. Az gitu ya. Mempunyai sifat sofir. Kemudian jaza'u ya, di sini ada mad tabi'i ketemu huruf hamzah ya. Ketemu huruf hamzah benar ya, hamzah. Zai ketemu mad tabi'i menghadapi huruf hamzah. Dalam satu kalimat atau tersambung ya. Ini namanya mad wajib muttasil ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jaza'u may yaf'alu ya. Di sini ada nun sukun ketemu huruf ya. Bacaannya idgham bi gunnah kamil ya. Bi gunnah harus didengungkan, nunnya dilebur ke huruf ya. May ditahan 2 harokat. May fa'nya ya, fa'nya mempunyai makhraj asyafatain, ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah, secara sifatnya al-hams ya, mengalir. Mayaf'alu, alu awas, enggak boleh nggak boleh, awas jangan mantul karena dialirkan, dia mengalir. Yaf'alu ya, ain bawah di tengah tenggorokan. Jangan lupa lam adanya di alisan ujung lidah menyentuh langit-langit ya. Kemudian ketika sukun tidak boleh mantul. Dzalika ya, mad tabi'i dzanya mempunyai makhraj ada di alisan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Kemudian secara sifatnya ada di ar-rakhwah ya, mengalirnya suara gitu. Dzalika minkum, nun sukun ketemu huruf kaf dibaca ikhfa hakiki, dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat ya. Minkum idhar syafawi, mim sukun ketemu huruf alif ya. Mim sukun ya, selain ketemu huruf ba dan mim ya, idhar syafawi semuanya tuh harus dibaca jelas. Minkum ya, tahan 2 harokat dulu. Illa khizyu, awas. Di sini ada illa bertasdid ya, bertasdid. Jangan sampai ila. Maknanya nanti beda. Illa kecuali, kalau ila ke gitu ya. Illa khi ya, kha ya, huruf isti'la walaupun dia kasrah harus dibaca tebal ya, khi gitu ya. Khi ya, ngorokin dikit. Khiz zainya sofir. Khiz ya, zainya sofir, nggak boleh khij, nggak boleh, harus sofir ya, ada suara desis. Khiz ya gitu ya. Khizyu, di sini lihat khizyu ya, tanbun tadi ya, ini huruf tanwin. Nah ini tanwin ketemu huruf fa, dibaca ikhfa hakiki. Khizyu gitu ya. Bahasa ikhfa hakiki ditahan dan dibaca samar 2 harokat. Fil, di sini alif lamnya alif lam qamariyah ya, dibaca jelas fil ya. Haya mad tabi'i panjangnya 2 harokat, ada fathah yang berdiri. Tidun ya, alif lam. Nah ini sini sama-sama nih, sini ada alif lam, sini ada alif lam. Kalau ini alif lamnya terbaca qamariyah, kalau ini alif lamnya tidak terbaca syamsiyah ya. Syamsi matahari. Coba hari ini ya, jam berapa nih? Jam 13.45 ya, 13.45. Ada nggak yang sanggup melihat matahari? Ya ada matahari tapi susah ya, susah untuk dilihat ya, sama diistilahkan seperti ini, syamsiah ya, ada barangnya tetapi tidak dibaca. Hayatid dunya ya, dunya. Nah di sini ada nun sukun ketemu huruf ya, hati-hati ya. Jadi ada huruf-huruf nun sukun menghadapi ya yang tidak boleh diidghamkan ya.
Ini tersambung Bapak Ibu sekalian ya, karena nun dan ya-nya tersambung. Nggak boleh dibaca dunya, alam dunya, nggak boleh alam dunya, alam dunia gitu ya. Ini ada bacaan-bacaan khusus yang tidak diidghamkan. Apa tuh? Qin wa nun, sin wa nun ya. Itu nggak boleh diidghamkan ya. Harus dibaca nunnya, dijelaskan atau diidharkan dunya. Nggak boleh adunya, nggak boleh masukkan ke ya. Aduya contoh, nggak boleh ya. Ini harus dibaca jelas. Ad-dunya, hayatid dunya ya, gitu bacanya. Awas. Sinwanun, kinwanun ya, itu bacaan-bacaan yang harus dibaca jelas, nggak boleh diidghamkan. Ya, betul. Ya, wajib dibaca idhar. Dunia ya, alam dunia, bukan alam dunia. Sebenarnya alam dunia diidharkan. Idhar wajib lah, idhar wajib, gak boleh diikhfakan. Ya, di sini ada wakaf jaiz ya. Boleh berhenti, boleh lanjut, disarankan berhenti. Kemudian kalau berhenti di sini ada mad tabi'i. Ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dunya. Secara makhraj al-jawab ya, al-jawab itu mengalir lewat rongga mulut. Wa yaumal ya, lin ya, lin miring ya. Wa yaumal alif lam qamariyah dibaca lamnya qiya ya. Awas, makhrajnya ada di pangkal lidah ya, pangkal lidah. Ini harus terangkat dan hurufnya huruf tebal, isti'la qi. Ya, enggak boleh ki, harus nanti sama dengan kaf. Ya, walaupun banyak yang membaca enggak masuk sekali ya, tetapi harus dibedakan antara qaf dan kaf. Qi, tapi ini tebal. Qi enggak boleh ki ya. Qi. Ya-nya panjang 2 harokat mad tabi'i. Qiyamati yuraddu. Ya, di sini ada tasjid ya. Ra-nya harus tebal. Yura ya, tebal. Yuraddu ya, di sini ada mad tabi'i. Penekanan huruf dal karena dia tasjid ya. Kemudian mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan secara makhraj al-jawf. Yuradduna ila asyaddil ya. Ila mad tabi'i ketemu huruf alif. Di sini kalimatnya terpisah antara ila dan asyaddi ya, terpisah. Makanya disebut mad jaiz munfasil terpisah. Ila panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ila asyaddil azab ya. Lam alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah nih. Harus dibaca jelas alif lamnya ya. Kemudian terima kasih yang sudah memberikan supportnya buat saya ya. Terima kasih saudaraku semuanya. Semoga barokah ya. Kemudian ya, azab mad arid lis-sukun. Apa itu mad arid lis-sukun? Ya, ini harusnya hidup tapi kok disukunkan, karena di sini ada waqful aula ya. Tiba-tiba disukunkan begitu. Tiba-tiba disukunkan karena ditutup waqaf. Ya, arid disukun itu seperti itu. Asyaddil azab. Jadi qalqalah kubro ya, karena disukunkan. Azab sukun ya, qalqalah kubro. Asyad ya, satu ya tadi ya, terpisah nih, ada huruf yang agak susah. Asyaddu ya, di sini secara sifat ada di tafasyi ya, sifat yang tidak berlawanan ini harus sebarkan napasnya di dalam mulut kita. Ash nggak boleh as ya, bedain ya, ash dilatih yang belum bisa ash gitu ya. Mad aridis sukun panjangnya 4 sampai 6 harokat. Wa mallah ya, lihat. Resetting dulu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya.
Wa mallah di sini ada memang ada alifnya tapi bukan mad ya, bukan mad ya. Karena dia masuk ke lam jalalah ya. Lam jalalahnya dibaca tebal karena apa? Karena sebelumnya harokatnya fathah. Wa mallah penekanan huruf lam yang bertasid. Kemudian lam jalalahnya panjang karena ada fathah yang berdiri mad tabi'i, panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan gitu ya. Wa mallahu bigha, awas bigha diperhalus ghain ya. Ghain ini makhrajnya ada di tenggorokan ya, tenggorokan paling atas. Bigha ditebalkan, bigha tapi jangan bigo. Bigo kalau sahabat semuanya bisa menjamin ketika goin dibaca seperti ketika goin sukun ya, ketika goin sukun dibacanya seperti itu wajib dijamin tidak mantul gitu. Bag gitu, contoh pakai yang tadi bag, nah, boleh tapi jangan mantul. Bag iya, tapi kalau dia goin itu dibacanya terlalu kasar khawatir akan mantul ya. Kalau di bigo, kalau dia sukun, bag, ya, dikhawatirkan mantul. Makanya diperhalus bigo. Coba kalau disukunkan, bag, nah, nggak mantul ya. Bigo, mad tabi'i secara hukum, kemudian secara makhraj al-jaub melalui rongga tenggorokan sampai mulut tidak mampir-mampir ya. Wah, jangan terlalu banyak mampir ya, bapak-bapak ya. Kemudian bighafilin fa asyafatain makhrajnya ya, ujung lidah ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah ya, fi. Kemudian lin tanwin ketemu huruf ain bacanya idhar halqi ya, harus dibaca jalan lin ya. Karena apa? Karena menghadapi huruf tenggorokan ya, menghadapi huruf ain ya. Bighafilin amma, awas nggak boleh amma nggak boleh ya. Mimnya benar al khaisum ya, nggak bisa nah, nggak bisa, tetap kalau mim al khaisum. Tetapi ketika mad ke alif ini harus al jaub. Coba saya tutup nih, amma tuh ya, nggak masuk hidung ya. Mimnya al khaisum ke hidung tapi a nya al jaub. Amma ta'malun, awas nggak boleh ada di tengah-tengah tenggorokan ain kemudian sifatnya ada di tawasud ya, di tawasud antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwah bainiyah, ada di tengah-tengah itu ya, antara sifat dua itu ya, di tengah-tengah dia. Nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang ya, harus di tengah-tengah. Ta'malun mad arilis sukun, tiba-tiba disukunkan karena ada ayat yang ke-85 itu mad arilis sukun itu begitu ya. Kalau di wasal ini bukan mad arilis sukun lagi ya. Kalau di wasal ini bukan mad arilis sukun lagi, mad tabi ta'malunau gitu ya. Tapi kalau di waqaf karena ayat ini mad arilis sukun dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Ta'malun lu al jaub lewat lewat mulut. Awas nggak boleh lewat hidung. Ta'malu lewat mulut ya. Kemudian ketika ketemu nun baru al khaisum. Ta'malun baru al khaisum ya gitu ya. Alhamdulillah ya, 1 jam sudah ya. Sekarang sudah jam 14 lewat kurang 5 menit ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung ya, semoga bermanfaat ya buat saudara-saudaraku semuanya ya, baik ikhwan maupun akhwat ya, adik-adik ya, atau anak-anakku sayang yang menyimak tahsin ini. Insyaallah kita lanjut ya. Mohon maaf kalau Isya nanti ada halangan ya, kayak kemarin ada halang, kemarin ada yang meninggal ya, sehingga saya di kontak suruh ngurus jenazah ya, sampai dibawa jenazahnya ke pulang kampung ya. Prosesnya harus diurus dari pemandian, mengkafani, menyolatkan ya,
menyolatkan, kemudian setelah itu langsung dibawa ke kampung. Makanya Isya kemarin saya lelah banget ya, lelah banget. Mohon maaf ya, mohon maaf. Terima kasih banyak ya sahabatku semuanya. Sampai di sini dulu ayat yang ke-85 Al-Baqarah ya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.